Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa yang saya hormati, kali ini kita berbicara terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD biasa disebut di masyarakat. Nah, saya tidak akan mengulas seluruh tupoksi yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014. Tapi saya mengambil satu tugas yang kita ulas secara singkat di momen kita pada hari ini, yaitu terkait dengan tugas BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat. Sahabat-sahabat desa yang saya hormati, aspirasi masyarakat kalau kita artikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu semacam harapan seseorang, harapan suatu lembaga terhadap apa yang dia inginkan yang lebih baik di masa depan. Nah, kalau kita lihat arti dari kata aspirasi tersebut, kalau kita hubungkan dengan aspirasi masyarakat, itu adalah suatu gerakan perseorangan, kelompok maupun lembaga yang secara verbal mengirimkan gagasan-gagasan untuk perbaikan, untuk hari depan yang lebih bagus, terutama di desanya. Kalau kita lihat konteks masyarakat desa. Nah, sehingga salah satu tugas dari Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD yaitu mengelola aspirasi tersebut. Nah, bagaimana cara mengelola aspirasi tersebut, sahabat-sahabat desa? BPD mempunyai fungsi itu dalam proses pengelolaan, itu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama dalam proses pengelolaan itu, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat. Bagaimana cara BPD melakukan proses penggalian aspirasi masyarakat? Nah, kita pahami bersama di dalam proses perencanaan pembangunan desa ada dua dokumen utama itu yang paling penting dalam proses perencanaan desa. Yang pertama adalah RPJM desa, yang kedua adalah RKP desa itu. RPJM desa ini untuk sekali dalam 5 tahun dan RKP desa ini untuk dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa. Nah, proses menggali aspirasi masyarakat ini itu mewajibkan kepada BPD atau mengharuskan BPD untuk turun dalam proses diskusi di kelompok atau di dalam proses penggalian gagasan masyarakat atau proses dalam musyawarah yang ada di dusun itu, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa ditampung, bisa digali di dalam proses kegiatan tersebut. Nah, aspirasi ini yang sudah digali tentu perlu ditampung itu. Jadi, fungsi kedua dalam proses pengelolaan aspirasi masyarakat ini itu menampung aspirasi itu. Di mana proses menampungnya? Tentu menampungnya itu ada di dalam sekretariat BPD atau kantor BPD. Nah, sehingga BPD diharuskan mempunyai buku yang disebut dengan buku aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk, baik itu dalam bentuk penyampaian secara lisan, tertulis, dan lain sebagainya, itu dibukukan di dalam buku aspirasi masyarakat itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena apabila buku aspirasi masyarakat ini dibuka dalam setiap rapat BPD bisa mengetahui catatan-catatan aspiratif secara umum, secara kelembagaan. Sehingga di dalam musyawarah BPD, aspirasi ini bisa dibahas di dalam musyawarah BPD. Nah, proses menggali, menampung aspirasi masyarakat ini, lalu setelah menampung, tentu harus dilakukan tindak lanjut dalam aspirasi ini oleh BPD. Di mana tindak lanjut yang dilakukan oleh BPD? Apakah dalam bentuk tertulis ataukah dalam bentuk lisan itu? Karena salah satu hak BPD adalah hak untuk bertanya itu kepada pemerintah desa. Nah, proses menyalurkan aspirasi ini atau menindaklanjuti aspirasi ini tentu ada momentum-momentum tersendiri itu. Yang pertama, menyalurkan aspirasi ini melalui proses pengambilan keputusan pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau rencana pembangunan jangka menengah desa setiap 5 tahun. Tentu dilakukan pada saat musrenbang dan musyawarah desa itu. Nah, proses penyaluran aspirasi ada di sana.
Nah, selanjutnya untuk rencana kerja setiap tahun, aspirasi-aspirasi yang sudah dimasukkan di dalam dokumen RPJM desa ini itu diangkat, dilihat kembali, diupdate itu. Nah, dalam proses menggali apakah aspirasi itu menjadi prioritas, sehingga ini menjadi bahan pengawalan oleh BPD pada saat musremban rencana kerja pemerintahan desa. Nah, pada saat rencana kerja pemerintahan desa, BPD melakukan proses pengawalan terhadap aspirasi masyarakat itu, sehingga aspirasi itu bisa tertuang di dalam dokumen RKP desa. Nah, inilah proses pengawalan dari BPD. Kedua, BPD juga mengawal dalam proses musdes pembahasan dan penetapan dokumen RKP desa tersebut, sehingga aspirasi ini masuk ke dalam dokumen legal itu yang bisa masuk selanjutnya ke dalam dokumen keuangan desa. Nah, harapan kita aspirasi ini digali, ditampung, lalu ditindaklanjuti di dalam dokumen-dokumen resmi perencanaan, sehingga pada saat pembahasan APB desa setiap tahun, aspirasi ini bisa menjadi sebuah keputusan kegiatan yang harapan masyarakat bisa terpenuhi lewat proses penganggaran di dalam APB desa. Kedua, kalaupun itu tidak dalam proses APB desa, aspirasi-aspirasinya bisa dikawal melalui proses kegiatan yang bersifat swakelola atau gotong royong di masyarakat. Mungkin itu penyampaian singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan materi ini BPD bisa tercerahkan dalam proses mengelola aspirasi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.